Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Halo Kak Retno, halo Kak Cantik, halo semuanya. Nah, pada malam hari ini Uni akan siaran langsung sekaligus juga sharing-sharing sama Kak Ristian. Kita tunggu dulu ya, sambil nunggu Kak Ristian, Uni mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman. Kita sapa-sapa dulu ya. Ini semuanya dari mana ini semuanya? Malam, halo. Halo, halo. Yuk kita sapa-sapa dulu nih. Dari mana aja nih kakak-kakak? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Hai kakak, halo teman-teman semua. Udah pada daftar belum nih Pengabdi Muda 3? Halo. Medan, dari Medan Kak Nuri dari Medan. Dari Lombok, Kak Oktadin, halo Kak Oktadin, dari Lombok juga. Sumatera Utara Kak, ya. Siapa nih yang belum daftar? Ayo buruan daftar ya teman-teman ya. Sumber Kak, sama Uni juga dari Sumber, dari Padang Sumatera Barat. Kemarin ketinggalan pendaftaran. Iya masih ada Kak, untuk jalur pendaftarannya masih ada gelombang kedua dan baru buka tanggal 10 sampai tanggal 31 Desember ini. Jadi jangan sampai ketinggalan lagi ya. Dicatat tanggalnya. Halo Kak, halo semuanya. Dari Kuntan Singai Riau. Oh dari Riau, jauh banget ya. Boleh. Dari tadi Mbak ngelucu ya. Oh iya, oke, dari Kalimantan Barat banyak, Balangkaraya, dari bermacam-macam tempat ya teman-teman, dari Palembang, Wong Palembang ternyata. Halo, alhamdulillah teman-teman. Jangan lupa ya, tanggal 16 Desember ini kita ada sharing session bersama Kak Dika Setiagraha. Jadi jangan lupa ikutan ya teman-teman. Di sini cocok banget buat teman-teman yang mau pengabdian, berbagi ilmu sebelum kita terjun langsung ke lapangan. Jadi kita akan dibekali sama Kak Dika. Kak Dika ini adalah seorang motivator pengabdian dan sudah banyak sekali pengalamannya dan merupakan founder Lombok Hadir. Halo semuanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sini Kak Banyuwangi menyapa, halo Banyuwangi. Yuk kita sebut dari mana nih? Boleh ditulis kolom komentar. Halo. Siapa yang mau ikut pengabdian gratis? Halo Maulida, halo semuanya. Oke, halo semuanya. Nah, teman-teman, tanggal 16 nya terbuka untuk umum. Iya, terbuka untuk umum. Terbuka. Kita live langsung. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan monggo. Jangan ketinggalan ya, tanggal 16 pukul 19.30 WIB. Ya, live di akun official IG Arah Pemuda Indonesia. Jangan lupa ya. Dari Pekanbaru, Purwokerto hadir. Halo. Halo, salam hangat dari Papua. Iya. Salam hangat dari Bangka. Oh, ini sekarang domisili di Bangka Belitung. Oh ya teman-teman, kita belum kenalan nih. Nama Uni Melia Soniman, tim inti dari Era Pemuda Indonesia. Dan sekarang Uni lagi domisili di Pangkal Pinang, Kota Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aslinya Padang Sumatera Barat. Oke, tunggu bentar. Kita mau bincang-bincang hangat nih sama Kak Ristia. Ada biaya daftarnya nggak? Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat malam, Kak Melia. Halo, banyak banget nih Kak Tian. Banyak banget nih. Tanya dari tadi Iya, belum. Jawab. bener banget nih. Gimana kabarnya Kak Tian? Halo semuanya. Kabarnya Kak Tian? Apa? Gimana kabarnya, sehat? Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Melia apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, habis pulang kerja ya. Oke, baik teman-teman sekalian yang
sahabat Arah Pemuda Indonesia, malam ini kita memang menjadwalkan ya Mel ya. Iya, Iya, Melia. Jadi malam ini kita akan coba untuk berdiskusi kepada kalian semua, para sahabat Arah Pemuda, untuk kita yang mau nanya-nanya silahkan terkait Arah Pemuda Indonesia. Kita akan mencoba menjawab satu persatu nanti ya. Perkenalkan sebelumnya saya Ristian Januari ya. Saya juga pengurus inti dari Arah Pemuda Indonesia yang sekarang dipercaya oleh founder untuk mengurusin masalah project planning development directornya Arah Pemuda Indonesia. Sebenarnya apa sih itu project planning developmentnya Arah Pemuda Indonesia itu tugasnya apa? Nanti mungkin tanya-tanya juga nih sama Mbak Melia, brand ambassador itu apa sih? Bagaimana sih kalau mau jadi brand ambassador? Mungkin bisa tanya aja. Jadi kalau di project development, planning development ini adalah orang yang nanti bertanggung jawab tentang bagaimana penyusunan rencana ke depan kita akan mulai mengabdi di mana kembali gitu ya. Kita untuk mencari beberapa daerah-daerah yang akan menjadi sasaran kita gitu ya. Sasaran kita nanti ke depan untuk daerah pengabdian berikutnya seperti apa, dan juga selain itu juga untuk mengatur schedule seperti webinar nasional dan segala macam rupa dan mencari relasi dan segalanya gitu ya. Itu kalau dari project planning development. Kalau dari Mbak Melia silakan. halo teman-teman semuanya. ya, Sebelumnya perkenalkan, nama Uni Melia Soliman, teman, brand ambassador dari Arah Pemuda Indonesia. dari Asia. Teman-teman bisa panggil Teman-teman Uni, panggilan panggilan itu aja nggak? Nah, benar Kak, Benar, Kak. brand ambassador Ya, sendiri sendiri punya fungsi salah satunya membranding Arah Pemuda Indonesia, baik itu Indonesia, baik itu di nasional maupun nasional. nasional maupun nasional. Nah, dari Uni pun salah satunya juga melakukan promosi nih. Salah satunya kita juga melakukan promosi terkait pengabdian, webinar, dan lainnya teman-teman. untuk kegiatan Arah Pemuda sendiri banyak banget teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman. Sampai saat ini kita udah masuk Pengabdi Muda di Labuan Bajo, Ketiga. dan Dan sebelumnya itu kita pengabdian yang pertama di kita Kepulauan di Pulau yang kedua kita di Belitung, kedua kita di Belitung, dan yang ketiga Insya Allah bulan Januari ini ini Sapa Papua ya, Kak Tian. Papua ya, Kak Tian. Iya, benar banget. Ini sebelumnya ada yang nanya nih Kak, suaranya mendengung dari suara siapa ya? Suara saya atau dari suara Melia? Oke, selamat malam. Ini gimana? Mas Odi Alwani. Halo Kak Tian. Halo. Ya, halo. Ya. Oke. Oke, bagus. Jadi kakak-kakak sekalian, salah satu program dari Arah Pemuda Indonesia ini dalam waktu dekat kita, kalau tidak ada halangan, tanggal 11 sampai dengan 26 Januari, kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian di Raja Ampat nantinya ya. Nanti kita sama-sama sekitar bersama 250 delegasi yang berasal dari seluruh Indonesia ini, kita sama-sama untuk mengaplikasikan semua program kerja yang sudah kita susun. Dan kita akan aplikasikan di keempat Pulau 3T. Pulau apa aja nih Kak Melia? Ada Pulau Friwen, kemudian ada Pulau Yen Beser, Yen Wap Nor, kemudian juga satu lagi ada Pulau Sawingrai ya. Teman-teman, bagi yang stay tune terus di IG Arah Pemuda Indonesia, tim Arah Pemuda Indonesia sekarang lagi di di Raja Ampat, tepatnya di Pulau Sawingrai. Bagi teman-teman yang kepo tadi, mungkin bisa lihat langsung di snapnya IG Arah Pemuda Indonesia bahwa teman-teman dan tim inti Arah Pemuda Indonesia sedang berkunjung ke Sawingrai gitu.
Pulaunya bagus-bagus banget teman-teman. Dan bagi kalian mungkin yang belum berkesempatan untuk ikut bergabung maupun berpartisipasi di kegiatan ekspedisi Sapa Papua, masih ada kesempatan nih buat kalian di Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, kita udah masuk pendaftaran gelombang kedua ya Kak Tian ya. Iya, ini udah gelombang kedua. Jadi selain dari ekspedisi Sapa Papua yang akan rilis, Arah Pemuda Indonesia membuka kesempatan bagi kalian pemuda-pemudi milenial di luar sana nih, yang ketimbang mager, lebih baik kita mendedikasikan diri kita untuk hal yang bermanfaat. Kita ada buka kegiatan webinar itu di Labuan Bajo pada tanggal 9 sampai 15 Juli 2021. Mungkin banyak banget pertanyaan yang banyak banget orang bertanya gini loh. Kadang Kak Melia gini, bagaimana sih Kak cara mendaftarnya? Berapa sih Kak kuotanya? Itu terus yang berulang-ulang kan. Jadi itu semua sudah kita uploadkan dalam link di bio Arah Pemuda Indonesia. Jadi itu semua bisa Kakak baca dan semua persyaratan sudah detail di sana. Jadi diharapin kalau yang masih bertanya bagaimana cara mendaftar, kuota berapa, sistematiknya seperti apa, transfer kemana, bisa langsung dibaca aja atau di-download di link bio yang ada di Arah Pemuda Indonesia. Benar. Tuh ya. Jadi kalau sananya nanti kalau di sana udah nggak ada lagi info atau nggak ada beberapa pertanyaannya memang nggak ada di buku panduan, boleh langsung DM ke admin kita di IG Arah Pemuda Indonesia gitu ya. Iya teman-teman, betul sekali Kak Ristian. Ini banyak nih DM yang masuk, baik itu melalui akun Arah Pemuda Indonesia maupun dari akun Kak Tian sendiri maupun Uni, banyak banget nih yang tanya Bener. Kak, pendaftarannya, cara pendaftarannya gimana. Semuanya sudah lengkap teman-teman, semuanya sudah dijelaskan secara detail di buku panduan. Tapi mungkin nanti misalnya dari teman-teman udah membaca nih dan masih ada satu atau dua pertanyaan yang tidak mengerti, boleh baru ditanyakan sama Kak Christian, admin IG Arah Pemuda maupun ke Uni. Bener banget. Ini ada Benar. Nah, ini ada pertanyaan nih, kita coba mulai bacain ya dari Fa 04. Kalau udah daftar di fully funded pasti masuk nggak Kak? Oke, kita coba jawab ya. Jadi kalau kalian mendaftar di fully funded, itu nanti tidak serta-merta kalian bisa masuk. Tetapi kita ada tahap seleksi nantinya, dan tahap itu pun sudah tertulis di buku panduan. Jadi silakan Mbak Amafa 04 langsung aja download buku panduannya yang ada di link bio kita Arah Pemuda Indonesia. Jadi tidak serta-merta ketika mendaftar lulus, enggak. Jadi kita, ini kan fully funded ini adalah mereka yang nantinya jika lolos, 100% akan didanai dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Dari dia keluar pintu rumah ya, Kak Melia ya, sampai dengan pulang kembali, seperti itu. Iya, tapi itu exclude uang jajan pribadi ya, gitu. Jadi nggak masuk kalau uang jajan pribadi, gitu. Masuk, benar sekali. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak Tian dari Rahman Bukhari. Untuk pendaftaran gelombang kedua ini untuk fully funded Kak? Benar banget, untuk fully funded untuk gelombang kedua, benar sekali. Nah, dari Kak Rahman nih udah daftar atau belum nih? Langsung aja ya Kak ya. Untuk jalur pendaftarannya semuanya sudah lengkap juga di buku panduan. Dan untuk penjelasan fully funded sendiri udah dijelaskan ya Kak Tian sebelumnya bahwa sudah didanai sepenuhnya oleh Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Seperti itu Kak. Oke, mungkin ingin menambahkan nih pertanyaan dari Mas Ahmad Rahmat Bukhari. Untuk pendaftaran gelombang kedua ini untuk fully funded Kakak. Jadi gelombang 1, 2, 3 ini semuanya untuk fully funded Mas. Yang membedakan adalah waktunya yang sudah mendekatin akhir. Jadi dan juga nanti semakin dekat waktu ke penutupan nanti ada perbedaan dari biaya administrasinya Kak Melia. Dan itu juga sudah bisa langsung dibaca di di buku panduan. Dan mungkin masih ada yang bertanya kayak gini Kak, kalau jalur khusus itu berarti kita langsung masuk? Enggak juga ya. Jadi jalur khusus itu kan ada 3, ada silver, gold, sama platinum. Nah, bedanya jalur khusus sama jalur reguler apa? Kalau reguler kan dia harus mengupload Twibbon dan segala macam rupa. Tapi kalau yang untuk jalur khusus ini dikasih keringanan nih kakak-kakak semua. Mereka tidak perlu mendownload, bahkan ada yang platinum dia dapat kaos, ya. Benar. Jadi Dapat kaos dengan cara gimana nih Mbak Wali ya? Dari Arah Pemuda Indonesia. Bener. Jadi dan kalau kalian bertanya kok
Kok bayar Kak? Tenang aja Kak, uang yang kalian berikan itu adalah uang untuk kita donasikan demi peningkatan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekowisata yang ada di Pulau 3T. Jadi tenang aja, uangnya tidak kita salah gunakan. Jadi kalian tuh di sini tuh mendaftar tuh sekalian berdonasi sebenarnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih Kak Melia? Coba dijawab deh. Oke, ini banyak yang udah ke itu ya Kak Tian ya. Boleh teman-teman yang mau bertanya monggo silahkan. Selagi Kak Tian sama Uni langsung secara langsung, jadi pertanyaan teman-teman langsung Uni jawab sama Kak Tian gitu. Ayo yang mau Pokoknya intinya gini aja, kalian segera daftarkan diri kalian untuk ikut di dalam kegiatan Pengabdi Muda 3. Ini benar-benar suatu momen dan suatu event yang dapat membentuk karakteristik kalian. Mungkin nanti kalian yang belum punya personal branding, dengan ikut pengabdian kalian bisa mengenal diri kalian secara detail lagi. Karena kenapa? Jadi begini teman-teman sekalian ya, kenapa sih kita memilih Pulau 3T di Labuan Bajo? Kenapa tidak di pulau-pulau yang lain? Karena seperti ini teman-teman, orang memandang Labuan Bajo itu adalah suatu destinasi yang udah seperti heaven ya, sudah seperti surga. Tetapi di balik itu semua masih ada bolongan-bolongan atau kerikil yang di beberapa daerah itu yang masih sangat butuh sentuhan. Jadi untuk lebih menyempurnakan Pulau Labuan Bajo NTT itu, kita coba untuk datang ke sana, mengabdi ke sana, menjadikan Pulau 3T ini menjadi lebih baik dan lebih mandiri. Seperti halnya kayak di kemarin ya Kak, yang di Seliu ya Kak. Kalau di Seliu kemarin apa sih Kak pencapaiannya yang di Belitung kemarin Kak? Nah, pencapaian di Pulau Seliu kemarin, Desa Seliu menjadi desa ODF, Kak. Nah, ODF ini adalah desa yang bebas buang air besar sembarangan. Dan Arah Pemuda Indonesia sendiri mendapatkan penghargaan dari Dinas Kesehatan Belitung, begitu teman-teman. Dan itu semua berkat kerja keras dari delegasi maupun peserta Pengabdi Muda 2 Belitung. Nah, tapi nggak menutup kesempatan nih buat teman-teman juga, mungkin lebih ya Kak Tian ya, mungkin akan bisa mendapat capaian yang lebih lagi dari ini di pengabdian selanjutnya. Jadi masih banyak nih kesempatan untuk ikut langsung mengabdi bersama tim Arah Pemuda Indonesia dan teman-teman seluruh Indonesia pastinya. Bener banget Kak Melia. Mungkin ada lagi yang bertanya kayak gini, apa sih Kak yang harus kita lakukan? Kenapa sih gitu? Jadi Arah Pemuda ini mempunyai fokus bagaimana caranya kita dapat membuat daerah 3T yang ada di Indonesia ini menjadi daerah yang lebih dikenal, lebih mandiri, dan kualitas SDM-nya dan pariwisatanya akan lebih meningkat. Dan itu sudah terbukti pada Pengabdi Muda 2 yang ada di Bangka Belitung kemarin. Desa Seliu ini yang tadi benar kata Kak Melia, dia sudah desa yang bebas ODF, jadi tidak ada lagi masyarakat yang buang air besar sembarangan. Dan itu sudah kita tutup, sudah kita closing, dan itu goals dari delegasi-delegasi bahwa mereka sekarang sudah punya jamban di rumah masing-masing ya, Kamelia ya. Sudah itu. Yang kedua itu ada pada sektor ekonomi. Jadi pada saat itu desa Pulau Seliu mereka ada kepiting rajungan yang biasa kalau kita makan di kafe-kafe itu harganya jutaan. Tapi mereka hanya menjual kepada tengkulak itu seharga 60.000 atau 45.000 sekilo gitu ya Kak. Nah dari situ kemarin dari delegasi mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya kita untuk mengubah mindset itu ya, mengubah mindset itu menjadi lebih baik. Dan sekarang Desa Pulau Seliu sudah mempunyai brand produk sendiri ya Kak ya. Ada nugget kepiting rajungan, ada emping ya kalau nggak salah ya, ada sambal dan dan sekarang tuh Desa Seliu itu sudah mandiri. Nah ini yang diharapkan nanti di Labuan Bajo kakak-kakak semua harus ikut untuk dapat berkontribusi. Kalian sudah harus mengabdi, kalian juga sudah mendapat amal jariah ke depannya gitu kan ya. Jadi kayak nggak putus nanti gitu. Oke, kita coba jawab lagi nih Kak Melia. Coba jawab. Oke, kita coba jawab pertanyaan nih. Kita jawab pertanyaan dari Kak Dina. Pak, kriteria yang diprioritaskan bagaimana Kak? Nah, ini banyak banget dikasih yang pertanyaannya. Gimana banyak yang Kak, aku belum ada pengalaman nih Kak sebagai pengabdi, belum pernah melakukan pengabdian. Begini teman-teman semua. Untuk Pengabdi Muda 3 Labuan Bajo tidak ada kriteria khusus untuk kalian. Intinya dari kalian itu yang pertama niat.
Yang kedua, itu dari kalian ada inisiatif dan memiliki kontribusi besar untuk arah pemuda Indonesia ke depan nantinya bagaimana. Gitu. Jadi nggak ada harus berprestasi, harus gini, kadang itulah yang membuat teman-teman sendiri aku insecure, Kak, yang lain aja ikut pengabdian hebat-hebat, nggak ada. Kita di sini semua sama, kita nggak ada memandang seseorang dari pencapaiannya, tidak ada. Kita memandang bagaimana kalian meyakinkan Arah Pemuda Indonesia memberi dari link atau form pendaftaran yang telah kalian isi. Di sana kami dan tim akan menyeleksi, akan mempertimbangkan pendapat kalian, meyakinkan kami bagaimana cara kalian untuk memprioritaskan atau melakukan sebuah program kegiatan nantinya ya Kak Tian ya di Labuhan Bajo. Iya, bener banget. Jadi gini, mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau mau lulus fully funded ini kriterianya apa sih gitu kan ya? Kalau untuk kriteria ya, yang namanya suatu instansi manapun dia akan mencari yang terbaik di antara yang baik ya. Tapi mungkin di sini kami sebagai pengurus inti yang nantinya ikut terjun menyeleksi kalian, yang kami lihat itu sebenarnya simpel aja. Jadi di antara kalian di sini itu adalah kalian yang sudah mengenal diri kalian tuh lebih dalam gitu ya. Karena banyak pemuda-pemudi Indonesia ketika ditanya kamu siapa, dia tidak bisa mendeskripsikan dirinya dengan baik. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian tuh mempunyai integritas yang kuat. Integritas itu apa sih? Yang belum tahu integritas, coba deh search di Google, banyak tuh ya. Integritas itu adalah suatu sifat yang sudah mencakup keseluruhan keprofesionalan yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Contohnya dari jujur, kerja keras, dan seperti itu. Dan yang paling penting itu adalah bagi kalian semua yang dapat mendeskripsikan diri kalian, prestasi kalian, kelebihan kalian, kekurangan kalian di dalam form dulu. Karena kan kalian disuruh mengisi form kan, jadi tulis sebaik mungkin di form itu tentang diri kalian, dan nantinya setelah apabila itu sudah bagus, kalian nanti akan diinterview. Nah, bagaimana caranya adalah bagaimana kemampuan public speaking kalian menjual diri secara positif ya. Menjual diri secara positif, iya, kepada nanti interviewernya kayak gitu. Jadi nggak ada yang kriteria khusus kayak kalau aku nggak pernah gini gimana Kak gitu. Yang penting kalian bisa menulis secara baik dan mendeskripsikan diri kalian secara baik, dan ada satu program yang akan kalian bawa di Labuan Bajo itu dapat berkontinu ke depan dan bagus, ya kenapa tidak kita pilih gitu kan ya. Oke. Apalagi nih Kak? Nih pertanyaan Kak dari Lil Huzni, Kak, kalau yang mendaftar di pengabdian ini khusus orang-orang yang punya profesi di bidang pendidikan dan kesehatan atau bagaimana? Begini teman-teman, dari Arah Pemuda sendiri tidak ada membatasi untuk semua jenis profesi teman-teman. Jadi semua profesi bisa mendaftar. Jadi terbuka untuk umum teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah untuk pengabdi muda 3 Labuhan Bajo yang ikut itu umurnya 15 sampai 30 tahun, teman-teman. Untuk profesi kita nggak membatasi. Baik itu mahasiswa, karena banyak Kak Tian ya, dari pengabdi muda 2 pun banyak yang mahasiswa, dokter, guru, dan banyak lagi gitu. Jadi nggak ada membatasi, semua bidang bisa masuk. Benar, dan keuntungan kalian untuk ikut di pengabdian Arah Pemuda Indonesia ini nanti, kalian tuh bisa bertukar pikiran dan bertemu langsung dengan pemuda perwakilan dari beberapa pelosok Indonesia dan dari background yang berbeda-beda. Ya, kayak misalnya Mbak Melia dari mahasiswa, nanti kalian ketemu dengan dokter, nanti ada ketemu dengan insinyur, ada yang hafiz Al-Quran, ada yang psikolog. Jadi di situ kita lebih enak untuk berdiskusi, untuk membuat satu program yang kita angkat seperti itu. Jadi kalau untuk kriteria itu nggak ada. Dan ada satu lagi, Kak, kalau di Sulawesi boleh ikut nggak? Pokoknya nggak ada batasan, ya. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote, kalian bisa berkesempatan ikut. Tidak ada perbedaan ras, gender, pendidikan di sini tidak ada. Yang kita cari adalah pemuda yang punya niat yang baik, yang tulus, ingin memberikan gebrakan dan perubahan untuk Indonesia. Kak, ini mungkin aku juga coba jawab ya. Dari Andri Kuaro, Kak, saya niat besar sering daftar ikut kegiatan ini, tapi nggak lolos terus. Dari 2017 udah mencoba, gitu katanya Kak. Mungkin ini lebih kepada kita introspeksi diri kembali Kak. Jadi kan kita ada beberapa persyaratan seperti mengisi form jati diri kalian untuk rencana programnya apa. Mungkin di situ mungkin Kakak belum menjelaskan detail, gitu ya. Belum menjelaskan detail. Tapi percayalah, ketika form kalian itu sudah menjelaskan siapa kalian,
apa yang sudah kalian lakukan, pengalaman organisasi kalian, dan rencana kalian ke depan di Labuan Bajo itu akan seperti apa nanti gitu kan ya. Dan kira-kira apa harapan kalian itu sudah jelas, pasti dokumen kalian itu tuh akan kita keep di antara berbagai nanti banyaknya dokumen-dokumen yang datang. Karena terkadang dokumen yang kita baca tuh, misal gini, contoh namanya Rahmi Akilah ya. Coba deskripsikan singkat dirimu. Nama saya Rami Akila. Saya lahir dan ini saya mahasiswa Fakultas Pertanian. Selesai. Jadi yang mau kita nilai apa? Yang mau kita kenalin tuh apa? Jadi gitu loh ya. Jadi pokoknya buat kalian, yuk daftar di Labuan Bajo ini, dan ini nggak bakal nyesel, dan akan langsung didampingi dengan Mbak Melia sendiri nanti kalau tidak ada masalah sebagai brand ambassador, dan saya juga nanti juga mendampingi kalian semua. Gitu ya. Iya Kak Tia, nih masih banyak nih yang masih bertanya Kak, gimana Boleh, ayo kita jawab. Kak, gimana? Oh, Teman-teman, ini tadi udah dijelaskan ya Kak Tia yang sebelumnya. Nah, untuk pendaftarannya udah buka teman-teman dari tanggal 3 Desember udah buka sampai sekarang gitu. Dan bagi kalian yang mungkin yang belum tahu nih bagaimana caranya, yuk segera ke link atau website Arah Pemuda Indonesia, atau langsung aja ke link bio IG Arah Pemuda Indonesia. Di situ ada link bagaimana cara pendaftarannya, dan jangan lupa untuk baca buku panduannya terlebih dahulu biar nggak ada lagi nih yang nanya-nanya Kak gimana daftarnya, Kak jalurnya bagaimana. Di sana udah lengkap keterangannya ya teman-teman ya. Oke. Ini pertanyaan lagi nih Kak Melia. Kak mau tanya, kalau sudah daftar cuman gambar SS-nya ada yang salah, gimana Kak? Apa bisa daftar ulang atau gimana Kak? Biasanya kalau kalian sudah mendaftar pada satu akun email, itu kita tidak bisa menggunakan lagi ya Kak Melia ya? Ya? Mungkin nanti salahnya di bagian apa, mungkin langsung dikonfirmasi aja nanti kepada adminnya Kak. Jadi mungkin bisa diskusi langsung ke admin, tadi salahnya di mana dan bagaimana nanti caranya, mungkin nanti bisa diskusi ke admin ya. Oke gitu. Ada lagi yang ditanya. Ini masih Gimana? banyak nih pendaftaran apa Kak? Pendaftaran Pengabdi Muda 3 teman-teman di Labuan Bajo. Banyak yang belum tahu sepertinya Kak Tian, masih banyak pendaftaran. Iya dong. Coba dibuka di feed kalian dong, dikepoin di Arah Pemuda Indonesia. Kita ada satu program baru pengabdian ya. Pengabdiannya keren banget. Itu di Labuan Bajo, yang kalian kenal di situ adalah surganya para komodo ya. Surganya para komodo, dan juga pulau yang termasuk situs warisan yang sudah diakui dunia, UNESCO ya. Akan tetapi kita tidak ke situ pengabdiannya. Kita agak sedikit bergeser ke daerah Manggarai Barat ya. Karena kita akan ke Manggarai Barat, nanti ada 3 dusun ya, 3 pulau yang akan kita menjadi sasaran kita ke sana. Kita mengabdi dulu, baru nanti setelah mengabdi ada bonus daerah pemuda, kita menuju ke Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Jadi kapan lagi kalian udah mengabdi, udah jalan-jalan juga bareng kita gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu, buruan gabung ya. Ayo buruan gabung teman-teman. Selain kita mengabdi bareng-bareng nih Kak Tian, kita juga selain dapat relasi dan mengabdi bareng dengan masyarakat, berbagi ilmu, kita juga bisa jalan-jalan gratis ya Kak Tian ya. Dan teman-teman untuk pulaunya sendiri bagus-bagus banget. Kalian bisa lihat di buku panduan nih Kak. Ya, benar banget. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Itu mengganggu kuliah nggak Kak? Jadi gitu ya. Jadi kita di sini sudah bisa pastikan bahwa Arah Pemuda Indonesia ini sudah menyusun jadwal. Kenapa di Juli? Karena kita mempertimbangkan di Juli itu sudah banyak berbagai instansi pendidikan, universitas dan sebagainya sudah tahap akhir dari tahap studi. Jadi ini memang sudah merupakan kayak tahap liburan seperti itu. Dan kalaupun masih liburan, Arah Pemuda akan menyediakan surat izin langsung kepada universitas kalian agar dapat mengikuti acara ini. Jadi jangan takut mengganggu kuliah. Toh kalau seandainya mengganggu kuliah, Mbak Melia sampai saat ini kok tidak pernah mengganggu kuliah, dan juga termasuk salah satu lulusan terbaik di kampusnya gitu ya. Udah pengabdi cantik ya, udah pinter juga. Jadi kenapa tidak? Maba boleh Kak. Tadi sudah dijelaskan dari umur 15 sampai 30 tahun ya. Jadi kalau Mas merasa umur 15 sampai 30 tahun, silakan ikut yang punya niat gitu ya. Oke. Kamila dia nanya nih Kak, kalau sudah daftar self-funded udah pasti masuk belum Kak? Udah pasti ikut belum? Nah gini teman-teman, untuk pendaftaran self-funded kalian bisa daftar langsung, dan untuk lolos atau tidaknya nanti akan diumumkan sama
akan diadakan seleksi lagi ya Kak Tian ya, akan diseleksi lagi berdasarkan form yang telah kalian isi teman-teman. Jadi nggak langsung self funded karena biaya sendiri langsung lolos, nggak seperti itu ya Kak Tian ya. Dari kita dari tim Bener. akan menilai teman-teman, karena pasti banyak dong teman-teman yang akan mendaftar self funded. Nah dari kita nanti akan menyeleksi. Itulah gunanya teman-teman jika mengisi form benar-benarlah mengisi dan yakinkanlah kami, jangan cuman mengisi aja ya Kak Tian ya, cuma asal mengisi, tapi Bener. gambarkan diri teman-teman sebisa mungkin, Iya. sebisa kalian mempercayakan Arah Pemuda gitu. Coba yakinkan Jadi, kami itu pantas untuk lolos di Pengabdi bener. Muda 3 Labuhan Bajo. Oke? Tapi kalau self funded itu ya teman-teman sahabat para arah pemuda di seluruh pelosok Indonesia, dia itu tesnya tidak sespesifik untuk yang fully funded ya. Jadi untuk bahkan kemungkinan besar self funded itu akan diterima juga berdasarkan kuota yang sudah kita tetapkan ya. Jadi kan ayo buruan baca di buku panduan tadi, kita ulang lagi ya. Apa namanya? Bahwa kalian silakan download buku panduan yang ada di bio kita di link Arah Pemuda Indonesia terkait dengan self funded. Di situ meskipun dia self funded kalian bayar sendiri, tapi masih ada kuota. Jadi sebelum kuota itu habis, silakan mendaftar. Dan bagi fully funded, kita akan berakhir di 5 Desember. Jadi di gelombang kedua ini manfaatkan waktu kalian untuk daftar gitu ya. Ada lagi nggak? Benar nih. Ini untuk gambaran besarnya aja teman-teman ya, biar kalian nggak lupa, dan tolong dicatat teman-teman. Untuk jalur pendaftaran fully funded sendiri itu mulai dari 3 Desember sampai tanggal 5 Januari 2021. Itu udah termasuk semuanya ya Kak Tian ya. Udah termasuk gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman, karena kemarin banyak tuh yang DM di, Kak itu udah tutup atau belum sih Kak? Kak gelombang satunya udah lewat. Bener. Makanya di screen, kalau bisa dicatat ya Kak Tian ya, dinotkan gitu biar dari kalian nggak lupa gitu. Nah, bener banget. Untuk self funded sendiri itu pendaftarannya buka dari tanggal 3 Desember 2020 sampai 5 Februari 2020. Dicatat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Jadi banget yang nanya soalnya, padahal buku panduannya sudah ada di link. Nah, sekali lagi teman-teman, coba dibaca dulu buku panduannya, dan linknya ada di bio IG Arah Pemuda Indonesia atau langsung ke websitenya Arah Pemuda Indonesia ya. Oke. Bener banget nih Kak Melia. Jadi bagi kalian yang masih bertanya nih Kak, kapan ini udah bukaan belum, pendaftarannya bagaimana, kuotanya berapa, nanti transfer kemana, tolong ya. Kita mungkin tidak akan lagi membahas itu untuk kedepannya. Silahkan untuk membuka buku panduan yang ada di link bio @arah pemuda gitu ya. Jadi kita coba untuk menjadi smart reader ya, untuk kita baca terlebih dahulu yang tidak ada di dalam situ, dan kalian yang tanyakan silahkan tanyakan ke admin gitu ya. Oke, ini kalian siap. Dari Dina Pak, tadi udah nanya juga ya, nggak apa-apa nanya lagi nih. Ada pengawasan COVID tidak Kak selama penyelenggaraan pengabdian? Nah, ini banyak nih pertanyaannya Kak Tian, karena dari Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo pun mungkin teman-teman masih ragu nih, karena kita sekarang masih pandemi COVID ya Kak Tian ya. Nah, teman-teman begini, di Pengabdi Muda 2 sebelumnya di Belitung juga kita melaksanakan pengabdian di pandemi COVID seperti saat ini. Tapi teman-teman, dari kami Arah Pemuda Indonesia sudah memastikan bahwa semua delegasi itu aman dengan mewajibkan semua peserta maupun delegasi, fasilitator, dan semuanya untuk ada tes rapid dan ada surat keterangan sehat gitu teman-teman. Jadi nggak masuk aja teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan pengabdian, dari perangkat desa maupun dari Arah Pemuda Indonesia sendiri sudah mengadakan keamanan kesehatan, karena kesehatan itu adalah nomor 1 teman-teman. Jadi bener banget nih teman-teman semua. Jadi bagi kalian yang bertanya, Kak ini kan situasi COVID nih ya, gimana nih? Benar yang kata Kak Melia bilang, bahwa Arah Pemuda Indonesia sudah memikirkan jauh ke depan terkait dari isu ini ya. Jadi karena ini adalah pandemi dunia ya, jadi Arah Pemuda ini kita sudah melakukan yang pertama. Kita sudah melakukan audiensi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan itu nanti akan mengeluarkan surat sehat dan izin apakah pemuda atau pengabdi ini boleh masuk atau tidak.
Dan yang ketiga, Arah Pemuda Indonesia akan menyediakan atau memfasilitasi beberapa orang dokter ya yang akan ikut selama kita pengabdian nanti yang mengawasi tentang kesehatan dari delegasi-delegasinya ya. Seperti di Papua nih. Di Papua ini ada sekitar berapa ya Kamelia? Ada 15 dokter yang kita datangkan untuk mendampingi para delegasi. Jadi lebih ada 15 dokter teman-teman. Jadi jangan benar. takut teman-teman karena dari kita sudah banyak dapat perizinan ya Kak Tiana langsung dari Dinas Kesehatan. Kita juga ada fasilitator dokter, kurang lebih ada 15 dokter yang mendampingi teman-teman ekspedisi Sapa Papua nantinya gitu. Jadi nggak lepas tangan begitu teman-teman. Mungkin ini yang masih teman-teman semua. Dari kami sangat mempertimbangkan dan sangat mengutamakan keamanan dan keselamatan teman-teman seperti itu. Benar gitu. Pokoknya keselamatan dan kesehatan teman-teman tuh menjadi suatu prioritas utama kita. Ya kalau dari pengabdinya tidak sehat, ya prokernya bagaimana mau bisa berjalan seperti itu kan ya. Tapi yang pertama adalah kesehatan itu dimulai dari penjagaan diri kalian sendiri. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Iya Kak, pengabdian seperti apa sih yang dimaksud? Oke, baik Kak Jusrin Nadia. Kembali lagi kami bilang bahwa silakan download untuk buku panduannya Kak, yang ada di link bio kami. Di situ tertera nanti pengabdian seperti apa. Tapi nggak apa-apa lah kita jawab ya. Arah Pemuda Indonesia ini adalah suatu NGO yang berfokus pada daerah 3T untuk dapat meningkatkan 5 sektor pilar dalam suatu pendirian suatu daerah. Yang pertama Kak, pendidikan, ya, kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan wisata. Benar sekali. Jadi nantinya para delegasi yang sudah bergabung ini nanti akan dibagi menjadi 4 tim ya. Ada nanti yang dia akan berfokus pada pendidikan Pulau 3T itu, ada yang berfokus pada lingkungan, kesehatan, dan ekowisata ya. Jadi nantinya kalian itu tuh akan merasa bahwa diri kalian itu baru bermanfaat untuk negeri. Kalau sekarang bagi kalian yang masih mager di rumah doang dan masih bertanya-tanya, aku bisa nggak ya? Kalau terus seperti itu ya kita nggak bakal tahu kapasitasnya itu sampai sejauh mana untuk Indonesia gitu ya. Jadi kapan lagi yuk kita gabung sama-sama bareng kita gitu ya. Benar banget Kak Tian. Nah, bagaimana cara mengukur kapasitas kalian teman-teman? Salah satunya dengan mengikuti pengabdian ini. Karena kita nggak harus kita sama-sama belajar ya Kak Tian. Uni pun pengalaman awal sendiri belum ada sama sekali bekal untuk mengabdi, tapi seiring berjalannya waktu dan dibimbing sama fasilitator hebat kita dari Arah Pemuda Indonesia dan sampai sejauh ini Uni sudah bisa menjadi dari delegasi, menjadi fasilitator, menjadi brand ambassador. Jadi semua itu bertahap teman-teman, nggak langsung instan gitu. Jadi kita step by step. Jadi jangan takut untuk mencoba ya teman-teman ya. Di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama memberi kebermanfaatan untuk masyarakat Indonesia. Bener banget nih Kak Melia. Ya, dan di sini kita minta maaf kalau ada seandainya pertanyaan yang terlangkah, karena di sini ada beberapa pertanyaan yang banyak banget ke kita, tapi kita coba untuk men-screenshot pertanyaan yang agak sedikit berbeda dari yang lainnya gitu ya. Mungkin ada pertanyaan nih Kak dari Rajak gitu ya. Kakak, apakah akomodasi yang kami dapat seperti tiket pesawat apakah ditanggung Kak? Kak Rajak, kalau Kak Rajak sudah berhasil menjadi salah satu dari fully funded, Kak Rajak akan dibiayai oleh Yayasan Arah Pemuda Indonesia 100% didanai ya Kak ya. Kecuali yang tadi Kak, uang belanja, uang pribadi sendiri kayak beli sampo, masa minta ke kita ya. Itu kan enggak ya, itu kan pribadi kayak gitu. Jadi kapan lagi kalian bisa pergi ke Labuan Bajo yang notabene ongkos ya lebih mahal kita keluar negeri ke Malaysia ketimbang ke Labuan Bajo gitu ya. Nah, ini udah dibiayai, tinggal daftar dan administrasi kalian berdonasi. Nah, apalagi yang ditunggu, kenapa nggak mau gitu ya? Jadi gitu. Dan ditemani juga nanti sama Kak Karina. Kak Karina ini adalah salah satu wanita berdampak 2020 ya. Ada Kak Robi juga itu merupakan presidennya Arah Pemuda. Ada Mbak Melia yang kalian lihat di mukanya. Mukanya di sini dia cantik. Kalau ketemu nanti di Labuan Bajo lebih cantik lagi. Beneran deh. Dan juga nanti ada Kak Rias. Ada Kak Rias juga brand ambassador. Nah, kalian bisa lihat mukanya nanti yang kalian jangan bosan nih. Kalau di feed itu muka mereka semua ya karena kenapa? Karena mereka brandnya gitu ya. Jadi yuk kita ikut gabung di Pengabdi Muda 3-nya Arah Pemuda Indonesia. Oke, Mel, lanjut. Kita apa lagi nih, Mel? Kita lanjut pertanyaannya. Apakah kakak-kakak bisa sampai di kampung begitu? Apakah kakak-kakak bisa sampai kampung?
di kampung begitu. Iya teman-teman, namanya juga pengabdian ya Kak Tian ya, dan kita itu Iya, mengabdi kalau bukan pengabdian, ya, iya, teman-teman. kalau pengabdian kita di mall namanya bukan pengabdian, Mas, tapi kita refreshing ya. Kita ngabuburit kalau di mall ya, tapi ya kenapa kita ke kampung ya karena itu, karena kita banyak sisi yang harus kita perbaiki. Indonesia itu kaya, Indonesia itu indah, tapi itu bagi orang yang hanya menyorot dari sorotan mata depan. Tapi kalau pakai spion kanan, kiri, samping, depan, belakang, masih banyak yang lebih kurang, Masih banyak kawan-kawan yang sahabat belum pemuda sekalian, dijajah. gitu ya. Itu Kak Agung, jadi memang ke pelosok-pelosok dan memang ke tempat-tempat yang terpencil Kak Agung, yang belum tersentuh oleh pemerintah begitu Kak Agung. Benar. Bukan ya sudah kalau nggak salah. Ya Selanjutnya ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainal Mustafa Mustaf. Ya. Eh, Assalamualaikum kakak. Masuknya beasiswa S1 untuk lulusan SMA. Kak Zainal ini tidak berbicara mengenai beasiswa. Dan jika ini banyak bertanya nih kak, masih ada beasiswa nggak? banyak. Program beasiswa Arah Pemuda Indonesia itu sudah selesai. Sudah Dan selesai, para teman-teman. UARD-nya itu sudah ada dan sudah siap bertugas mendampingi kalian semua nantinya ya. Jadi nanti para beasiswa itu nanti akan juga membantu kalian bisa mengenal juga muka-mukanya nanti dia akan ikut brand ambassador juga nantinya ya. Seperti itu Kak. Jadi untuk yang program beasiswa kita udah cash close ya. Penerimanya udah ada. Jadi gitu ya Kak, bener. Nah, teman-teman. Nanti teman-teman semua mungkin bisa nanti langsung berkenalan nih kalian sama Bener. beasiswa pendidikan dari Arah Pemuda Indonesia. Ada 5 orang ya Katian ya, dan Ada nanti 5 orang, bener. next dari mereka nanti akan live langsung ya Katian ya, bersama Katian Bener. maupun bersama Uni dan bersama Kak Rias, Mbak Karin dan Kak Robi. Nah, jadi teman-teman stay tune terus di IG-nya Arah Pemuda karena pasti akan informasikan ya teman-teman. Kita bisa berkenal langsung nih, sharing-sharing kalau bisa Kak masuk ke beasiswa pendidikan. Kak, Iya benar boleh. Dan benar nanti akan ada sesi di mana para UARD itu akan mengisi juga di sini. Nanti sama Kak Melia sama Kak Rias nanti dia ya. Jadi silakan tanya-tanya kalau mau jadi beasiswa. Kalau nanti seandainya Arah Pemuda membuka lagi batch kedua seperti itu, kalian sudah siap untuk ikut lagi gitu ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, kuota beasiswa PPI berapa orang? Itu diterimanya maksimal berapa orang Kak? Ini dari Ikhsoa Mole sama Aulia Nabila. Oke, kita ulang kembali lagi Kak terkait dari kuota. Bagaimana cara pendaftaran? Silahkan ke buku panduan, download yang ada di bio link Arah Pemuda Indonesia ya. Di situ sudah jelas sekali. Lengkap banget teman-teman ya, dibaca dulu ya. Di sana sudah keterangan kuota untuk jalur self funded, fully funded dan semuanya sudah lengkap teman-teman. Silakan dibaca. Untuk semua mekanisme dan jalurnya udah lengkap di sana teman. Oke, diinfokan kembali sekarang sudah gelombang kedua ya Kak Melia ya, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 ya Kak ya. 1 Desember. Nah, sampai 1 Desember 2020. Jadi waktunya sudah semakin sedikit Kak. Jangan sampai nanti ketika kita sudah cash close fully funded kan bertanya Kak aku mau daftar gitu kan. Akan nanti kalian bakal menyesal kalau seandainya waktu sudah habis. Pokoknya kalian bisa pikirkan sendirilah kapan lagi kalian ada kesempatan untuk dibiayai 100% dari Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Ya. Seperti itu. Teman-teman. Boleh. Satu sekolah. Kak, keluar dari konteks kalau kerja sama kegiatan pendidikan saya kirim di DM. Oke, boleh. Kak gerakan Barabaya, silakan nanti kalau apapun yang mau kerjasama, silakan langsung hubungin admin kita ya di Arah Pemuda Indonesia. Nanti coba saya review dulu bagaimana kerjasamanya, apakah nanti Arah Pemuda bisa bekerjasama atau tidak. Nanti kita itu akan diskusi lebih lanjut. Tapi kita sangat membuka sekali ya Kak Melia ya, untuk hal-hal yang baik, berkolaborasi yang lebih baik, itu akan kita mulai pikirkan kembali kerjasama seperti apa. Seperti itu ya. Terima kasih dari kakak-kakak Gerakan Baraya. Semoga terus bisa bermanfaat untuk sesama. Oke? Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ada yang nanya nih Kak Lutfi Nadia ikut juga Kak. Kak, untuk Kak Lutfi
Silakan Mel. Sepertinya gini Kak Tian. Sepertinya Kak Rejang ini ikut pengabdian bukan itu ya, lebih ke Kak Lutfinya ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Iya, Kak kalau Lutfi Lutfi nanti Nadianya. ambassador dari Arah Pemuda Indonesia teman-teman, dan Kak Lutfi di ekspedisi Sapa Papua ikut teman-teman, dan di Pengabdi Muda 3 ini kemungkinan besar Kak Lutfi Nadia juga ikut. Iya. Jadi jangan sampai Kalau untuk di ekspedisi Sapa Papua, Kak Lutfi Nadia akan ikut mendampingi dan ikut menjadi delegasi dari divisi kesehatan ya. Bayangin Kak Lutfi Nadia itu adalah sarjana hukum, tetapi dia ditugaskan di dalam divisi kesehatan membantu para dokter-dokter untuk menyelesaikan case-case seperti adanya isu malaria di Papua dan segala macam rupa, dia ikut di sana. Tapi kalau untuk di Labuan Bajo, kita belum tahu kedepannya bagaimana, tapi mudah-mudahan nanti kita coba diskusikan lebih lanjut apakah Kak Lutfi masih ikut atau tidak. Tapi tenang aja Kak, masih banyak lagi loh ambasador yang tidak kalah sama Kak Lutfi Nadia, seperti itu ya. Bener banget. Jangan sampai Kak Raja nggak ikut ya. Kak Lutfi nanti ikut, ternyata Kak Rajangnya nggak ikut gitu. Langsung daftar ya Kak Raja. Sampai nggak daftar, nanti nanya-nanya aja tapi nggak ikut gitu. Sayang banget kan. Oke, lanjut. Oke, baik. Ada pertanyaan nih. Untuk benefit dari pengabdian masyarakat ini dengan pengabdian masyarakat yang lain apa? Benefit yang diterima adalah yang pertama ya, tadi kita ada jalur fully funded Kak. Kalau Kakak berhasil untuk lolos di fully funded, Kakak 100% didanai oleh Yayasan Arah Pemuda Indonesia. Dari Kakak berangkat sampai Kakak pulang kembali. Yang kedua, tenang aja, ini ada informasi juga ya Kak ya. Apabila kalian tidak lulus fully funded, tenang aja, kalian masih akan berkesempatan untuk dapat 25 besar ya Kak Melia ya, untuk dapat terpilih menjadi masuk ke dalam partial funded. Jadi kalian nanti ada pemotongan harga, ada diskon kayak gitu ya. Pemotongan harganya berapa nanti akan diinfokan lebih lanjut gitu. Dan juga ada self funded ya. Self funded itu adalah kalian membiayai dengan diri kalian sendiri, tergantung dengan kuotanya masih ada atau tidak. Ya, untuk kelebihan lain, yang pertama tuh adalah kalian bakal mendapat relasi baru karena kita berasal dari background yang bermacam-macam. Ada yang karyawan BUMN, ada yang dari bank, ada yang dokter, ada yang apa. Jadi nanti ketika kalian ingin bekerja, kalian sudah ada nih kontaknya. Kak, gimana sih mau masuk sini ya? Inilah kesempatan kita. Jadi bahwa pengabdian di sini bukan notabene kita harus terus ke pedalaman, memperbaiki enggak, tapi kita coba mencari relasi, itu yang lebih baik. Pokoknya asik banget deh. Saya aja udah banyak dapat relasi ya. Apalagi Melia ya. Alhamdulillah juga baru alhamdulillah teman-teman. Dari Arah Pemuda sendiri yang semulanya Uni bukan apa-apa, masih malu dan public speakingnya masih kurang banget. Melalui pengabdian ini, alhamdulillah, selain kita mendapatkan relasi ya Kak Tian tadi ya, kita juga bisa banyak bertukar pikiran, bertukar ide dengan teman-teman, karena di sini kita dari semua daerah Indonesia gitu. Jadi kita seperti itu ya. Apa? Jadi bisa gitu. Ya oke. Bisa apa nih? Bisa apa nih Mel? Untuk kuota teman-teman silakan dibaca ya di buku panduan, dan linknya bisa klik langsung di bio IG-nya Arah Pemuda Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih, kalau masih SMA gimana? Tadi sudah dijelaskan Kak, top kampus dunia, bahwa di sini kita sudah menargetkan dari umur ya. Jadi untuk umur di sini adalah benar, untuk umur tuh dari 15 sampai 30 tahun. Jadi kalau kalian sudah berumur 15 sampai 30 tahun, cek nih KTP-nya, jangan sampai salah ya. Cek KTP umur kalian berapa. Nah, itu tuh kalian bisa ikut, dan tidak ada lagi tidak ada perbedaan ras dari mana kalian. Pokoknya dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote ya, dari utara, dari timur ke barat, kalian bisa ikut semua. Bisa ada kesempatan untuk ikut. Ada pertanyaan lagi nih Kak, mau tanya, Pengabdi Muda ini udah berapa lama sih berdirinya? Gitu Kak Melia. Oke, untuk Pengabdi Muda sendiri teman-teman berdirinya sejak bulan November tahun 2019, dan sudah dapat izin juga nih Kak Tian dari Kementerian Hukum dan HAM ya Kak Tian ya. Jadi Arah Pemuda Indonesia sendiri kurang lebih udah 1 tahun lebih ya Kak Tian ya berdirinya. Udah 1 tahun kurang lebih. Dan udah Gimana Kak Melia? Iya begitu. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun ini dari Arah Pemuda Indonesia sendiri sudah banyak sekali ya Kak Tian memberikan
baik itu manfaat dari segi pengabdian, webinar, dan banyak banget kegiatan yang sudah dilaksanakan dari Arah Pemuda Indonesia. Dan Uni juga mewakili teman-teman dari Arah Pemuda Indonesia juga berterima kasih nih kepada teman-teman yang selalu mendukung Arah Pemuda Indonesia sampai sejauh ini, sampai sudah banyak banget nih yang kenal sama Arah Pemuda Indonesia gitu. Dari Iya, Arah Pemuda bener banget. Indonesia sendiri berharap Arah Pemuda Indonesia tetap memberikan kebermanfaatan nih, terutama untuk pemuda-pemudi di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman? Nggak harus sih teman-teman, maksudnya mungkin dari sini Kak, gimana sih cara gabung bersama Arah Pemuda Indonesia gitu. Walaupun kalian nggak lolos nih nanti pengabdian, kalian juga bisa kok ikut dari kegiatan webinar kami, dari sharing session gitu kan. Jangan mungkin jangan berfokus hanya pengabdian saja gitu teman-teman. Kalian juga bisa bergabung di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya, karena masih banyak kan Kak Tian kegiatan-kegiatan kita ya. Jadi Bener. akan mengadakan webinar dan sharing session tanggal 16 ya Kak Tian ya. Iya, Sama tanggal siapa 16 tuh? nanti ada juga. Nah, nanti gini ya. Jadi, seperti kata Kak Melia tadi, bahwa Arah Pemuda tidak hanya berfokus, memang fokus utama kita adalah bagaimana pengabdian ke daerah 3T, tapi tidak hanya itu. Arah Pemuda Indonesia juga memikirkan tentang bagaimana kita meningkatkan self-improvement pemuda-pemudi Indonesia yang di Indonesia, melalui nanti adanya webinar, adanya podcast YouTube, dan adanya IG Live dari IG Instagram ataupun IG TV dan segala macam rupa. Seperti halnya tadi yang baru di-post dari admin ya, dari Arah Pemuda Indonesia, bahwa kita ada webinar, ada IGTV ya, IG Live, itu ada dari Kak Dika itu merupakan alumni dari Indonesia Mengajar yang ditempatkan di Loksado, Hulu Sungai Selatan, Banjarmasin. Nah, itu nanti kita akan belajar bagaimana sih kita menjadi seorang pemuda yang dapat membentuk suatu gebrakan melalui pengabdian. Ini pas banget buat kalian para sahabat Arah Pemuda. Kapan lagi? Yuk kita ikut, itu tanggal 16 jam 7 malam ya. Jam 16 jam 7 malam, dan kalian lihat tuh, ada door prize-nya. Door prize itu apa? Kita lihat, door prize-nya adalah bagi yang beruntung 2 orang akan free biaya pendaftaran fully funded. Kurang baik apalagi Arah Pemuda Indonesia, teman-teman. Kalian cuma disuruh mantengin, belajar, dan sharing bersama orang hebat. Dan kalau kalian beruntung, ya, kalian mendapatkan 2 voucher gratis. Jadi kalau di situ kan ada gelombang 2, 120.000 ya Kak. Nah, kalian tidak perlu lagi bayar itu ya. Karena itu sudah di-free-kan dari Arah Pemuda Indonesia. Udah dikasih kesempatan belajar, udah dikasih gratis, kesempatan mengabdi 100% dibiayai oleh Arah Pemuda. Harus berpikir apa lagi sih? Gitu loh ya. Kalau aku pun jadi kalian harus gerak cepat untuk dapat ikut di Pengabdi Muda 3 gitu ya. Benar. Siap. Ini ada pertanyaan dari Kak Zayan 17, pengen ikut tapi nggak pernah ikut kegiatan pengabdian sebelumnya. Nggak apa-apa kan Kak? Ini tadi pertanyaannya sudah dijelaskan juga ya sebelumnya Kak Tian ya. Uni ulangi lagi teman-teman, jadi nggak harus yang ikut Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo itu harus memiliki pengalaman pengabdian, nggak. Semua bisa masuk. Dan ini mungkin balik lagi nih, pengalaman dari Uni pun awal mula masuk ke Arah Pemuda Indonesia pun masih awal-awalnya belum tahu apa-apa nih tentang pengabdian itu apa, masih apalah ya, kalau bahasa itunya masih budu-budu laga lah, apalah ya, bahasa bangkanya itu masih bodoh-bodohnya gitu. Tapi di Arah Pemuda Indonesia ini teman-teman mewadahi kita dengan adanya fasilitator. Nah, fasilitator ini akan membimbing kita nih teman-teman. Dari kita yang nggak tahu apa-apa, akan dibimbing sampai kita mengerti, baik itu dari segi ilmu ya Kak Tian, maupun dari cara Bener kita banget. kepada masyarakat teman-teman. Jadi Bener banget. by step kita belajar gitu. Dari yang Bener banget ya. Jadi apa yang bener kata Kak Melia, bahwa kami ini, saya dan Melia ini datang dari background yang bukan orang pengabdian, dan bisa dibilang kalau kita berdua adalah anak rumahan, anak mall lah gitu ya, anak mall. Tapi ketika kita ikut dari Arah Pemuda Indonesia, kita ketagihan kenapa? Ketika senyuman orang di daerah terbatas itu teraut senyum ketika terima kasih Kak, kami menjadi lebih ada ilmu, kami menjadi lebih mandiri, itu membuat kami berdua nih, Kak Ristian dan Kak Melia tetap bertahan di Arah Pemuda untuk dapat mewadahi kalian semua, para pemuda-pemudi di luar sana, untuk dapat ikut juga mengabdi. Karena nikmatnya mengabdi itu menular ya Kak Melia ya. dan nggak habis-habis kayak gitu.
Apalagi Dan nanti juga kalian sudah bertemu sama teman-teman, terkhususnya anak-anak nih. Biasanya kita kalau di pengabdian itu lebih terfokus ke anak-anak ya Kak Tian ya. Dan iya, terbayang kesan-kesan yang sangat nggak bisa dilupakan teman-teman. Yang pertama itu saat kita mengabdi ke pelosok atau ke pedalaman dan anak-anak yang belum tahu apa-apa, yang nggak bisa deket sama kita, tapi dari kita bisa deket sama mereka dan dari mereka sendiri berterima kasih, dan saat kita selesai pengabdian mereka menangis tetap ingin kita tinggal. Gimana tuh teman-teman menurut kalian? Dari mereka yang nggak suka sama kita nih, dari mereka yang nggak peduli sama kita dan kita ajar, kita bimbing dan sampai mereka nggak mau kita jauh dari mereka. Itu adalah satu kesan tersendiri dan itulah yang salah satu membuat Uni maupun Kak Ristian tetap bertahan di Arah Pemuda, tetap menginspirasi anak-anak semua, tetap membuat anak-anak di seluruh Indonesia terkhusus 3T untuk lebih terpublish ya Kak ya, dari segi benar pendidikannya, banget. lingkungan, ekowisata dan lain-lain. Benar. Oke, Kak Melia, ini ada pertanyaan dari Kak Arnold Terjun ya. Arnold Terjun, visi misinya apakah? Oke, saya akan sedikit menjabarkan kenapa ada Arah Pemuda Indonesia ini. Visinya apa sih? Visi Arah Pemuda Indonesia ini notabene saat ini eh, untuk pemantauan dari instansi pemerintah pun masih sangat kurang. Kita coba datang untuk membenahi. Membenahi dari sisi apa? Itu ada dari sisi 5 aspek, ya Kak. 5 aspek pilar utama dalam berdirinya suatu daerah. Yang pertama adalah pendidikan, Kak. Jadi di sini bagaimana caranya nanti Arah Pemuda ini untuk mengubah mindset seperti halnya kayak di Papua. Mereka mungkin kalau ditanya kalian mau jadi apa, dan ini benar fakta, ketika kalian menunjukkan daerah 3T ya, ketika ditanya kalian mau jadi apa, dia hanya akan menyebutkan profesi yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi dia tidak tahu bahwa ada profesi teknisi, ada profesi eh, psikolog, mereka tidak tahu. Tapi dari itu kita datang untuk dapat mengubah mindset mereka, memperkenalkan mereka bahwa mimpi itu tidak cuma itu. Yang saya pernah sedih itu di Seliu ya, Mel ya. Ada anak kecil pinter, juara 1 di kelas, ketika tanya apa? Apa cita-citanya nak? Cita-citaku pengen jadi nelayan om, kayak gitu. Coba, karena keterbatasan dari informasi. Nah, itulah Arah Pemuda Indonesia untuk dapat merubah itu. Banyak anak-anak putus sekolah dan orang tuanya keras. Kenapa harus sekolah? Lebih baik dia bantu saya untuk cari uang. Nah, itu kita rubah mindsetnya. Tidak hanya anak-anak, tapi juga ke orang tua. Kenapa di situ kita butuh sosok psikolog, butuh sosok orang aktivis pendidikan untuk mengubah ini. Yang kedua dari sisi kesehatan. Kita ketahui bahwa namanya daerah terbatas, kalau sakit ya dibiarkan sakit, Mas. Ya kadang ya tingkat kematiannya juga tinggi karena mereka tidak paham. Terkadang obat itu tidak boleh diminum, mereka minum. Nah, di sini kita berikan edukasi, kita lakukan general check up uh, untuk dapat apa namanya, meresum atau merekam lah jejak-jejak penyakit mereka dan seperti banyak ekonomi. Dari sisi ekonomi bagaimana nantinya daerah itu dapat mempunyai ekonomi mikro sendiri, jadi tidak bergantung kepada daerah tetangga kabupatennya. Kalau misalnya mereka ada produk sendiri, ada pendapatan dari daerahnya. Dari wisata, mereka punya pantai yang bagus seperti di Seliu, mereka punya icon yang bagus tapi tidak termanfaat. Kita coba show up kan. Nah, di sini kemarin Arah Pemuda Indonesia berhasil membuat suatu video Seliu ya, yang awalnya hanya sebatas Bangka Belitung saja, tapi sekarang sudah dikenal internasional seperti itu. Dan di sini ada tuh Kak Budi Rahman Setiabudi, inilah salah satu yang marketing eksekutif kita yang membuat video tentang daerah itu. Jadi visi-visi seperti itu. Dan ada juga pertanyaan nih, gambaran pengabdiannya apakah seperti KKN? Kalau namanya pengabdian mungkin sama basically Mbak, tapi target dan goals-nya kita lebih spesifik kembali. Mungkin kalau KKN kita 3 bulan mengaplikasikan apa yang kita dapat di kampus gitu ya, kita ngadakan apa, tapi di sini kita berusaha untuk bagaimana caranya melahirkan sesuatu yang dapat kita tinggal dan dapat berkelanjutan ketika kita pulang. Seperti itu Mbak. Oke, sip. Lanjut Mel. Benar nih. Ini dari Kak Zian 17. Berarti bagi teman-teman yang ikut pengabdian ini, baik jalur self-funded atau fully funded, sangat bermanfaat bagi diri kita nih. Sangat banget teman-teman. Jadi dari segi jalur tidak membatasi kita teman-teman. Mungkin dari jalur fully funded nanti orangnya akan berbeda dengan jalur self-funded. Enggak, sama. Dan sama-sama memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat setempat. Terutama di Labuhan Bajo teman-teman. Nah,
Pengen Kak kayak gitu. Makanya yang pengen segera yuk, segera ikut di Pengabdi Muda 3 Labuhan Bajo, segera daftar di link bio IG Arah Pemuda Indonesia dan jangan lupa untuk baca buku panduan. Karena di sana sudah lengkap untuk jalur pendaftarannya, mekanismenya, kuota dan semacamnya sudah lengkap, teman-teman. Bener banget nih. Bener kata Kak Melia. Jadi buat kalian informasi bahwa fully funded, partial funded, self funded hanya perbedaan pada saat pendaftaran aja dan keuntungannya aja. Tetapi nanti ketika pergi ke daerah 3T sama-sama naik kapal juga, naik pesawat juga. Jadi tidak ada perbedaan seperti itu ya. Jadi kalian namanya kita pengabdi ya harus siap. Kalian nanti biasa di rumah makannya 3 kali sehari daging ayam, daging sapi, daging apa, tapi kita harus menyesuaikan di sana. Kalau ada ikan asin ya kita makan ikan asin, kayak gitu ya Kak ya. Itu memang pengalaman saya, itu yang paling berkesan di pas pengabdian itu adalah bagaimana rasa syukur ini terus terasah ya. Ketika biasanya saya, aduh nggak mau makan ini deh mah, gitu. Aku nggak mau makan ini deh mah, tapi di sana kita harus makan. Kalau tidak makan ya, mau makan apa lagi gitu loh. Gitu ya. Jadi kita sama-sama semuanya, sama rasa, sama-sama makan. Kalau makan kerupuk semuanya makan kerupuk, kalau makan ikan semuanya makan ikan. Jadi kita bisa sama teman-teman, nggak ada perbandingan. Misalnya dia anak konglomerat nih, dia anak presiden, nggak ada, kita sama semuanya. Jadi apapun yang teman-teman lain makan, itulah yang kita teman makan. Dan apapun yang mereka rasakan, kita akan merasakan juga. Dan di sanalah rasa syukur akan tumbuh dari diri teman-teman. Gitu. Bener banget. Dan kalian bertanya, apakah nanti Kak Melia punya kamar sendiri? Atau Kak Karina punya kamar sendiri? Atau Kak Robi? Enggak, teman-teman. Pokoknya kita sama-sama kalian. Kalian tidur di bawah, kita tidur di bawah juga. Jadi tenang aja. Tidak ada perbedaan ras, kasta dalam pengabdian gitu ya. Makan ubi sama sayur bungkus, bener banget. Saya malah pernah makan nasi putih doang. Sama apa ya Mel ya? Tapi kalau ya, kalau makan sama-sama para delegasi se-Indonesia itu rasa nggak enak tuh nggak ada, jadi lahap semuanya. Jadi kalau kalian nggak ikut, saya bisa katakan bahwa kalian menyesal banget bahwa kapan lagi kalian bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Ada tanya nih, misalnya saya baru tahu kegiatan ini, oke Kak Leni Kegau. Sekarang kami tunggu kakak untuk dapat daftar dan kita bisa mengabdi bareng di sana. Oke? Kuota setiap gelombang sama kakak. Gimana nih Kak Melia? Ada yang bertanya dari Khairanir HRP. Kuota setiap gelombang sama kakak gitu. Untuk gelombang sendiri teman-teman untuk kuotanya sama. Dan untuk jumlah kuotanya sendiri untuk masing-masing jalur pendaftaran bisa dicek kembali ya Kak Tian ya di buku panduan. Bener. Sudah detail banget teman-teman untuk kuota jalur fully funded berapa, untuk self funded dan untuk partial funded ada berapa. Udah lengkap semua, silakan dibaca ya teman-teman di buku panduannya. Iya benar banget teman-teman semua. Bukannya kami tidak ingin menjawab pertanyaan kalian, karena pertanyaan seperti ini selalu ditanyakan dan berulang-ulang kali. Jadi di sini saya meminta kalau bertanya bagaimana pendaftarannya, silahkan di-download di buku panduan yang ada di link bio Arah Pemuda ya. Di situ sudah detail sekali bagaimana cara pendaftaran, apa yang harus di-upload, apa keuntungan itu sudah jelas. Jadi kalau nanti seandainya ada pertanyaan tidak ada di dalam itu, baru silakan DM mimin kita, admin kita yang ada di @arahpemuda. Insya Allah akan dibalas selama dia masih sadar ya, nggak tidur gitu ya. Oke. Nih Mas, mau dong. Oh teman-teman, untuk biayanya sendiri nih dari Kak Dika Harida, untuk biayanya sendiri Kak bisa dicek lagi ya Kak ya. Bukannya bermaksud tidak mau Iya. tapi boleh langsung dicek aja Kak di buku panduannya sudah lengkap juga Kak untuk biayanya, untuk biaya registrasinya berapa dan untuk biaya self fundednya berapa. Ya, mungkin nanti yang masih kebingungan atau masih yang belum paham langsung aja DM IG-nya Arah Pemuda Indonesia, nanti dari Mimin yang akan cepet nih balasnya, atau mungkin kalau misalnya lambat boleh nih langsung tanyain aja ke IG-nya Christian ya. Atau langsung ke IG-nya Kak Melia aja. Kita welcome. Saya banyak sekali nih DM saya penuh sama pertanyaan, tapi insya Allah saya baca dan saya balas satu persatu ya. Oke, kata Kak Leni Kego, aku udah daftar ke Kak gelombang 2. Mantep, terima kasih Kak. Dengan cara seperti ini berarti Kakak
kakak sudah membuktikan bahwa kakak sudah punya niat tulus untuk dapat suatu perubahan untuk Indonesia. Semoga nanti Tuhan membalas semua kebaikan kakak ya. Amin ya Rabbal Oke. alamin. Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak Amelia. Meeting poinnya berapa hari nanti Kak? Gitu. Oke, untuk meeting poinnya teman-teman, ini nanti disesuaikan ya Kak Tian ya, untuk meeting poinnya berdasarkan jalur pendaftaran gitu. Untuk meeting poinnya sendiri ada di Surabaya ya Kak, dan nanti untuk jalur fully funded-nya untuk meeting poinnya akan menyesuaikan sama tempat tinggal teman-teman juga gitu nanti. Benar banget. Benar Kak, jadi kalau untuk dari meeting point, kalau untuk fully funded itu ya dari mana? Misalnya kamu dari Medan, ya dari Medan. Tapi kalau untuk yang self funded dan partial funded, kita meeting point-nya ada di Surabaya. Seperti itu Kak, ya. Oke Kak, thank you. Oke. Oke. Masih ada Nah, untuk kalian semua, jangan lupa lagi kita ingatkan bahwa Arah Pemuda Indonesia tidak hanya kegiatan pengabdian aja, tapi Arah Pemuda Indonesia akan berfokus kepada self improvement ya, self improvement, dan nanti ada juga berbagai self improvement ini adalah bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas dari internal maupun eksternalnya pemuda-pemudi Indonesia melalui webinar nasional. Ya mungkin kalian kemarin sudah pernah lihat Kak Sherly Anavita ya, kita datangkan tuh bagaimana sih kita untuk caranya bisa untuk public speaking dengan bagus. Nantinya akan banyak lagi, dan itu silahkan diikuti. Bahwa untuk kegiatannya seperti itu amat sangat sayang jika kalian tidak ingin ikut, tidak ikut. Dan dalam waktu dekat Arah Pemuda Indonesia sudah memposting ya Kak ya, ada IG live bersama siapa Kak? di sini untuk tanggal 16 teman-teman, kita bersama Kak Dika ya Kak ya. Benar. Ada Kak Dika. Nah, dari Kak Dika ini nanti akan memberikan materi nih teman-teman mengenai peran pemuda dalam membangun inisiatif gerakan perubahan melalui pengabdian. Nah, di sini teman-teman yang mau melakukan pengabdian akan dikasih bekal dulu nih sama Kak Dika, karena Kak Dika ini selain founder juga, Kak Dika juga banyak banget melakukan kegiatan pengabdian, sudah ke pelosok-pelosok ya Kak ya, dan sudah Benar senior banget. banget kayaknya. Dan dari Kak Dika sendiri, benar. Dan jangan lupa Kalau ya, kalian tahu Kak, ya, dan kalian tahu kalau Kak Dika ini adalah alumni dari Indonesia Mengajar. Kalau kalian tahu ya, Indonesia Mengajar adalah beberapa pemuda yang ditempatkan 1 tahun di pedalaman untuk dapat mengajar SD di sana. Dan itulah, dia adalah salah satu perwakilannya. Dan yang paling penting apa Kak, door prize-nya nih Kak? Nah, untuk door prize-nya teman-teman, kita akan memberikan 2 voucher gratis untuk pendaftaran Pengabdi Muda 3 di Labuhan Bajo. Nah, bagi teman-teman yang nggak ikut, sayang banget nih. Kalian udah dapat ilmu, hanya nonton live IG-nya, kemudian kalian juga dapatkan relasi, dapat voucher lagi. Tunggu apa lagi? Alangkah baiknya Arah Pemuda ya Kak ya, memberikan voucher secara cuma-cuma untuk teman-teman supaya kalian bisa ikut mengabdi bersama Arah Pemuda Indonesia di Labuan Bajo. Jadi jangan lupa ya teman-teman, untuk tanggal 16 ini ditunggu banget nih. Dicatat ya tanggalnya. Bener, ini ada pertanyaan, mungkin ini yang terakhir, kita udah 1 jam nih, gak rasa ya Kak ya? Iya. 1 jam gitu ya. Udah, untuk Kak Gita, Freselia, untuk ini nanti pasti di-save nih. Di-save untuk kegiatan apa? IG Live ini nanti dilihat aja nanti ya. Di tempat pengesavannya di akun kita, nanti ada. Kak, materi wawancaranya apa? Materi wawancara nanti untuk fully funded adalah berdasarkan dari form yang kalian buat. Kita lebih cenderung ke memverifikasi untuk dapat lebih mengenal kalian lebih dalam, apakah benar yang kalian tulis dengan apa yang kalian ucapkan, gitu ya. Benar. Apa yang kalian jelaskan itu apakah sesuai dengan dari yang form yang kalian tulis, seperti itu. Oke? Jadi isilah form sesuai dengan apa, dengan jujur, dengan apa yang kalian alami. Jangan mengada-ngada ya Katian, karena kebanyakan ya teman-teman kalian mengisi form itu bukan diri kalian, tapi diri orang lain. Dan saat diwawancara kalian nggak ngerti, dan saat ditanya apakah ini benar, kalian nggak bisa jawab. Dan di sanalah salah satu penilaian Kak Tian ya. Tidak apa-apa untuk komen sederhana, tapi saat wawancara kalian keren banget, harus bisa menguasai ya Kak Tian. Dan pertanyaan-pertanyaan dari tim IPAPI sendiri nggak jauh-jauh dari form yang kalian isi teman-teman. Jadi isilah form dengan sejujur-jujurnya. Iya, jadi tantangan kalian itu adalah bagaimana mendeskripsikan diri kalian melalui tulisan, form registrasi, dan juga nanti wawancara ya. Itu harus benar-benar kalian mantapin jadi diri kalian sendiri,
Karena banyak sekali ketika saya wawancara, apa yang ditulis dengan yang kalian jelaskan kok nggak match kayak gitu kan ya. Kalian tuh kayak mengada-ngada, membagus-baguskan yang kalian sendiri itu tidak tahu apa itu maknanya. Jadi seperti bahwa kalian juga harus tahu bahwa nanti yang akan menseleksi adalah panitia inti dari Arah Pemuda Indonesia, dan kita dari background yang berbeda-beda. Ada juga yang mungkin dia lebih paham di psikologi, ada yang lebih dia paham di debating, ya. Jadi kalian pokoknya kalian cukup menjadi diri kalian sendiri, be yourself gitu ya. Itu aja intinya. Jadilah diri sendiri, jangan mengada-ngada teman-teman. Fokuskanlah dengan kemampuan kalian, dengan kelebihan kalian sendiri. Jangan mengada-ngada, benar banget nih, be yourself. Nah teman-teman, sekali lagi Uni ingatkan sama Kak Ristian, untuk Pengabdi Muda 3 udah buka sejak tanggal 3 Desember nih teman-teman. Yang belum daftar, monggo silakan daftar, karena masih ada waktu nih sampai bulan Februari kalau jalur soft funded, dan kalau jalur fully funded sampai tanggal 5 Januari 2021. Silakan cek di link atau bio-nya IG Arah Pemuda ya. Bener banget nih Kak. Bismillah. Kami di sini selaku dari pengurus inti Arah Pemuda Indonesia mengucapkan terima kasih banyak karena udah setia menjadi sahabat Arah Pemuda Indonesia. Dan kalau kalian bertanya siapa sih orang-orang di balik Arah Pemuda Indonesia, 2 orang di depan ini adalah salah satunya yang nanti akan mendampingi kalian pengabdian di Labuan Bajo. Kami tidak sempurna, bukan orang yang 100% hebat, kita sama-sama belajar di sini semua. Jadi tidak ada orang yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Tapi kami di sini berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik kepada kalian sahabat Arah Pemuda Indonesia. Kami akan mewadahi kalian semua yang memang berniat tulus untuk perubahan Indonesia. Yuk, sekali lagi saya ajak kalian semua, para pemuda-pemudi Indonesia yang terpanggil. Ada sekitar berapa orang nih? Ada sekitar 44 orang malam ini. Yuk, kapan lagi waktunya? Apakah kalian hanya mau berdiam diri di rumah, menyaksikan bahwa keluarga kita di Papua menjerit kelaparan, menjerit tidak ada pendidikan, keluarga kita yang ada di Labuan Bajo, di tengah Pulau Komodo yang menjadi salah satu warisan UNESCO, tapi ada beberapa masyarakat yang masih menjerit karena tidak ada uang. Ada sumber daya yang bagus tapi tidak bisa dimanfaatkan. Mereka butuh kalian semua, pemuda-pemudi, sahabat Arah Pemuda Indonesia. Kapan lagi saya bilang, kita sekarang sudah gelombang kedua ya. Kita sudah gelombang kedua, berarti sudah ada gelombang ketiga dan akan tutup. Jadi, kapan lagi kalian mencari amal jariah buat kita nanti di akhirat? Saya rasa seluruh agama mengajarkan kita untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak ya. Jadi, kapan lagi? Jadi, kita tunggu. Saya, Kak Ristian Januari, mungkin malam ini kita cukupkan dulu ya, Kamelia ya. Mungkin Kamelia ada semangat buat teman-teman kita? Oke, dari Uni teman-teman, jadilah versi terbaik diri kalian, yakinkan dan niatkan untuk kalian bisa memberi kebermanfaatan terutama untuk masyarakat Indonesia di pedalaman gitu. Kita di sini sama teman-teman semua, kita nggak ada membanding-bandingkan kalian dari segi apa, dari profesi apa. Kita di sini belajar sama-sama, dan yang pertama jangan insecure. Oke. Fokuskanlah pada kelebihan kalian, tingkatkan kelebihan kalian, dan perlahan kelemahan kalian akan segera hilang dengan kelebihan yang kalian capai, teman-teman. Jadi jangan ada lagi nih Kak, saya insecure Kak ikut sama Pengabdi Muda 3 karena rata-rata orangnya sangat hebat. Enggak. Itu adalah mindset yang salah, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita coba-coba belajar ya Kak Tian ya. Kita sama-sama di sini kita akan dibimbing langsung nih sama fasilitator yang telah terpercaya dan hebat. Ada dokter juga, ada Kak Tian juga, ada Uni dan banyak lagi teman-teman. Jadi ini yang nggak tahu jadi tahu, yang paham akan lebih paham. Jadi di sana kita akan belajar bareng-bareng dan akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat banget nanti. Begitu Kak Tian ya, mungkin dari Uni. Oke, benar. Pokoknya saya mewakili dari founder, ada Kak Karina yang tadi dia ngechat nih, bilang sama semua yang ikut malam ini terima kasih banyak. Dan Kak Karina dan Kak Robi tunggu nih di Pengabdian Labuan Bajo ya. Jadi yuk, kalau mau belajar bareng sama saya dan Kak Melia, buruan ikut. Kalau kalian tidak daftar, bagaimana kita bisa mengabdi bareng gitu ya. Oke, kalian tenang aja semuanya. Untuk kegiatan ini akan kita lakukan secara berkala ya.
Kita sudah akan kita lakukan secara berkala. Jadi malam ini kita cukupkan dulu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan nanti ditampung besok malam, mungkin ada sama Kak Rias dan ada penerima beasiswa juga nanti gitu ya. Masih Oke. banget. Teman-teman semua, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat juga dan beberapa pertanyaan. Semoga jawaban dari Kak Tian maupun dari Uni bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan mungkin dari teman-teman yang pertanyaan yang belum bisa kita jawab ya Kak Tian ya. Mungkin Bener. bisa langsung DM IG DM pribadi aja. DM pribadi atau Arah Pemuda gitu ya. Oke. Oke. Kak Tian. Oke semuanya, sahabat Arah Pemuda, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu di pengabdian Labuan Bajo dan event-event Arah Pemuda lainnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Selamat malam, ditunggu ya teman-teman untuk pendaftarannya masih buka loh di Labuan Bajo. Dah. Oke, dah. Assalamualaikum, selamat malam.